Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman. Terangilah hati kami, ya Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita memiliki identitas yang benar. Saudara-saudara, mengenal siapa diri kita dengan benar akan menentukan sikap kita. Sikap akan menentukan tindakan, dan tindakan akan menentukan pencapaian-pencapaian. Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia itu, serta memberi mandat, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, berkuasalah. Namun, mengapa manusia pertama mengalami kegagalan? Karena manusia tidak memegang atau tidak memahami identitasnya dengan benar. Seseorang yang tidak mengenal identitas diri dengan benar, maka si iblis akan dengan mudah menyesatkan orang tersebut, karena tidak ada seorang pun di antara manusia yang superior. Maka sangat penting untuk mengenali diri dengan baik, bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Lalu ditegaskan manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Saudara, menjadi gambar dan rupa Allah berarti setiap manusia haruslah bisa mencerminkan Allah. Itulah sebenarnya tujuan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, supaya manusia menjadi duta Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, bagaimana supaya seseorang dapat memiliki identitas yang benar? Saudara-saudara, kita tahu bahwa semua manusia sudah berdosa. Semua manusia tidak ada yang benar. Maka langkah pertama haruslah ada pemulihan. Pemulihan haruslah sungguh-sungguh melalui satu keyakinan iman, percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika seseorang percaya dan menerima Yesus, maka orang itu akan mendapatkan penebusan, ada pengampunan, ada pemulihan. Lalu kepadanya diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bisa kita bandingkan dengan Yohanes 1 ayat 12. Orang tersebut akan mengenakan identitas baru atau status baru sebagai anak Allah, sebagai anak raja di atas segala raja. Lalu langkah kedua, tetap di dalam pertobatan sejati yang akhirnya menghasilkan buah. Pertobatan adalah sebuah proses pembaruan, baik pikiran maupun rohnya, yang terus-menerus diperbarui. Dan pembaruan itu sangat penting, karena tanpa pembaruan, kita tidak akan dapat mengerti kehendak Allah. Jadi pembaruan itu adalah karya Roh Kudus di dalam diri kita. Ketika kita memiliki ketaatan kepada firman, maka kita akan mengalami proses pembaruan, baik itu paradigma berpikir kita, ataupun pikiran kita, perasaan dan kehendak kita akan diubahkan makin lama makin serupa dengan Kristus. Dan langkah ketiga, mari kita tetap mencari atau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari kerajaan Allah berarti memprioritaskan Allah daripada yang lain. Hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, menjalankan tugas sebagai duta kerajaan Allah,
dengan menyatakan betapa besar kasih Allah Bapa akan dunia ini. Dan mari kita tetap setia melayani Dia yang adalah Raja kita dengan segala kemampuan, dengan segala talenta atau karunia rohani yang telah diberikan kepada kita. Jadi, saudara-saudara, ingatlah identitas kita adalah anak Tuhan atau anak Raja, dan kita menjadi duta kerajaan Allah di bumi ini. Itulah jati diri kita yang sesungguhnya. Karena itu, mari kita tetap menempatkan diri kita sebagai orang-orang yang terhormat dengan identitas yang terhormat. Mari kita terus memahami bahwa keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini sesungguhnya adalah menjadi gambar dan rupa Allah yang harus terus mencerminkan kemuliaan Allah, supaya dengan demikian kehadiran kita dimanapun sungguh memuliakan Tuhan dan akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan kami begitu sempurna menurut gambar dan rupa-Mu, dan Engkau juga sudah memulihkan kami melalui kematian Yesus Kristus. Kami memperoleh kehidupan melalui iman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mendapatkan identitas atau status yang baru sebagai anak-anak Allah. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tetap dapat hidup di dalam ketaatan kepada Bapa yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Pimpin kami dalam menjalani hari-hari kami. Dimanapun kami berada, kami tetap mengingat bahwa kami adalah duta ataupun wakil Allah di tengah-tengah dunia ini yang harus mencerminkan kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.